Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran Humas Keprotokolannya nak, masih dalam ruang lingkup pelayanan prima. Dalam ruang lingkup pelayanan prima ini kalian jangan semakin kendor lah. 2 minggu lagi kita sudah UTS, tak lama lagi kita udah ujian semester, kalian sudah mau PKL, jadi tetap harus semangat lah dalam belajarnya ya. Masih ruang lingkup pelayanan prima, memberikan yang terbaik, termasuk kalau kalian nanti merespon ibu, itu sudah masuk di dalam pelayanan prima, apakah di action, apakah di attitude sikap, ataupun di attention. Ada 3A itu ya, ada attitude-nya, ada attention-nya, dan ada action. Jadi ada sikap, perhatian, dan ada tindakan, action. Jadi tiga-tiganya ini kalian harus tunjukkan selama pembelajaran daring untuk nilai keterampilan kalian nanti ya. Masuk kita ke materi. Pelayanan prima berdasarkan sifatnya, ada sifatnya ya. Ini dia. Jadi untuk mengembalikan kembali perhatian kalian ke apa itu pelayanan prima, ini dia. Pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus pada perbaikan sikap atau attitude tentang pelayanan. Itu definisi pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus. Fokus berarti betul-betul kita kasih perhatian kepada pelanggan kita ataupun pembeli kita ataupun tamu kita, itu definisinya. Itu secara sikap ya. Nah ini dia. Sekarang pelayanan prima berdasarkan sikap. Kalau dilihat dari sikap atau attitude, itu A yang pertama. Yang pertama adalah attitude, itu sikap. Kalau dilihat dari segi sikap, apa yang harus kita lakukan? Nah, penampilan serasi. Jadi kalau cantik kamu dalam berbusana, berdandan, memberi senyum, itu adalah sikap atau attitude. Jadi berpenampilan serasi lah ya. Kalau misalnya nanti di dalam pembelajaran ini kalau tulisanmu cantik, rapi, teratur, nah itu termasuk attitude ya. Tulisanmu yang cantik itu ya. Kemudian pelayanan dengan pikiran positif, harus berpikir positif, jangan negatif ya. Karena pelanggan itu, pembeli itu, tamu itu adalah raja. Jadi kita harus berpikir positif, jangan kita lihat dari segi negatif. Apa efeknya kalau kita melihat seseorang itu dengan sisi negatif? Maka di dalam pikiran kita tuh nanti dia serba salah, itu dia tidak baik. Nah, jadi jangan negatif, tapi berpikiran positif lah, itu masuk ke dalam sikap. Kemudian pelayanan dengan sikap menghargai. Misalnya datang pelanggan, datang pembeli, sudah dikutak-katik ternyata tidak jadi, tetap kita harus menghargai mereka besok lusa supaya kembali lagi. Atau kalau dengan pelayanan kita yang memberikan perhatian yang fokus tadi itu, pikiran yang positif tadi itu, mungkin dia akan berbalik untuk berbelanja gitu ya. Pelayanan dengan sikap menghargai karena mereka adalah raja. Kemudian pelayanan prima berdasarkan perhatian. Tadi attitude, sikap. Sekarang attention, thank you for your attention, terima kasih atas perhatian Anda, kan gitu ya. Pelayanan prima berdasarkan perhatian. Ini dia ruang lingkupnya. Mendengarkan, namanya pun perhatiannya. Mendengarkan, 3 prinsip pokoknya ya. Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan. Kalau dia bertanya, jawab, dia kurang paham, terangkan gitu ya. Itu mendengarkan. Nah, kemudian mengamati dan mendengar perilaku para kolega dan pelanggan. Amati. Jangan terus kau dengarkan, apa kau pegang-pegang? Udah nggak belanja, hanya untuk megang-megang, ya nggak boleh. Mengamati, mendengar perilaku para kolega dan pelanggan. Amati baik-baik. Mungkin kalau pandanganmu dengan pandangan dia ketemu nanti, maka dia akan merasa merasa tak enak kalau dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka amati saja cukup, nggak perlu berkata-kata ya. Tapi kalau dia bertanya atau mengeluhkan sesuatu, dengar baik-baik.
Kemudian mencurahkan perhatian penuh pada kolega dan pelanggan, itu dia tadi ya, namanya pun prinsip pokok dari attention, perhatian. Perhatian itu memusatkan semua panca indera kita. Mata, mulut, telinga untuk mendengar ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian mulut untuk menjawab, kemudian pikiran kita itu atau apa namanya itu ya, konsentrasi lah kita terhadap mereka. Itu dia prinsip pokok dari attention. Kemudian yang ketiga, pelayanan pribadi berdasarkan tindakan, ini action. Tadi sikap, attitude. Yang kedua perhatian, attention. Yang ketiga adalah tindakan, action. Jadi 3A. 3A ya, berdasarkan sifatnya 3A. Kalau berdasarkan tindakan apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama mencatat pesanan pelanggan. Kalau ada yang menelepon tentang barang-barang yang akan dipesan, kita catat. Atau kalau ada pelanggan yang berbelanja, lalu kita catat supaya jelas nanti apa yang dibelanjain, seberapa banyak, berapa harga, catat itu, termasuk action. Nah gitu ya. Apalagi kalau dalam bentuk pesanan, wajib itu, nggak boleh luar kepala, nggak boleh ya, harus mencatat karena action, langsung berbuat, langsung bertindak. Kemudian mencatat kebutuhan pelanggan. Tadi pesanan, sekarang mencatat kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan apa-apa saja gitu ya. Kemudian menegaskan kembali kebutuhan pelanggan. Kita ulangi lagi, ibarat kalau dipesan dengan surat pun boleh, dengan telepon pun boleh, tapi sebelum kita kirim ada baiknya kita hubungi kembali untuk menegaskan sudah paskah kebutuhan mereka, sudah paskah sesuai dengan pesanan mereka. Jangan nanti sudah sampai di tempat ternyata tidak pas, lalu kembali, itu kan memakan biaya. Selain itu waktunya akan terlewatkan. Jadi catat, tegaskan, kemudian wujudkanlah kebutuhan pelanggan. Kalau mau dikirim silahkan, kalau mau diantar silahkan, kalau mau diserahkan di tempat silahkan. Action semua ini, tindakan. Kemudian katakanlah terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali lagi kepada kita berbelanja. Jadi saya pikir 3A ini atau 3A wajib kalian pahami, dan untuk mempermudah memahaminya, lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam hal belajar, dalam hal membantu orang tua di rumah. Lakukanlah ketiga hal tersebut. Sikapmu kepada orang tua bagaimana, sopan gitu ya, iya mak gitu ya. Kemudian bereskanlah pekerjaan rumah, bereskan pekerjaan adiknya, segala sesuatunya sepanjang masih bisa kamu lakukanlah dengan baik-baik. Itu termasuk di sikap. Kemudian nanti ada di perhatian. Jadi setiap mamaknya memanggil, ya tentulah disahut. Setiap ada perintah mamaknya, langsunglah respon gitu ya. Itu perhatian namanya. Kemudian yang terakhir nanti ini dia yang action, langsung lakukan. Iya mak, tapi tak dilakukan. Nah itu actionnya tidak ada. Mungkin attitude-nya, attention-nya ada, tetapi actionnya tidak ada, karena hanya iya teori saja, tapi tidak ada perbuatan. Itu namanya 2A tanpa ada A ketiga atau action. Nah, inilah yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Yang menjadi tugas kalian, carilah apa namanya itu ya, apakah di media cetak atau di media sosial, kalau ada pelanggan yang mengeluh karena action atau tindakan atau perhatian atau attitude daripada si pemberi layanan itu tidak baik. Itu tugas kalian ya nak, nanti boleh difotokan ke Ibu. Ya, intinya ada suatu kejadian yang membuat si pelanggan itu menjadi marah atau menjadi tidak puas karena si pemberi layanan itu tidak menerapkan
3A. Ini